Training Harley bukan hanya tentang menguasai motor besar, tapi juga tentang memahami filosofi di balik tarikan gas dan setiap suara mesinnya. Bayangin 1800, hampir 1400 cc, itu tarikannya hampir seperti mobil udah, tapi hanya sebuah gas gitu aja. Dalam setiap langkah pelatihan yang terjadi ini terdapat nilai disiplin, kesabaran, dan persaudaraan. Harley bukan sekedar kendaraan. Ia adalah perpanjangan dari jiwa seorang pengendara. Ini adalah perjalanan dari seorang pemula menuju penunggang besi sejati. Itu soalnya sepatu baru, belum bisa dirasakan ya? Iya. Betul. Keluar, masuk. Lihat jauh. Gak apa-apa, wajar itu, Om. Oh, lihat jauh, buang kanan, buang kanan, buang kanan, buang kanan. Untuk mengendarai Harley itu tidak mudah. Kita harus menaklukkan, kita harus mengikuti, baru nanti motornya mengikuti kita. Hari ini saya belajar, di training oleh Bang Jul sama Bang Chris. Sahabat Sesan, ketemu lagi di acara Space Safety and Skill Precision Riding Training and Group Touring Management. Malam ini saya bersama Bapak Jul Mastana, Bapak Erikson, Bapak Icon. Kita ceritanya mengenai training ini, training tentang Harley. Karena tidak hanya tentang menguasai sebuah motor besar, memahami filosofi di balik setiap tarikan gas dan setiap suara mesin. Ini adalah suatu proses menjadi satu dengan motor dan mengasah kepekaan, menumbuhkan tanggung jawab selama dari rumah sampai di jalan. Dan setiap langkah pelatihan terdapat nilai disiplin, kesabaran, dan persaudaraan. Harley bukanlah sebuah kendaraan. Harley adalah perpanjangan dari jiwa sang pengendara. Inilah perjalanan dari seorang pemula menjadi penunggang besi sejati. Kira-kira harapan, impi yang ingin ditrainingkan malam ini sampai endingnya seperti apa nantinya? Baik, terima kasih. Salam otomotif Indonesia mendunia, Jember mendunia. Luar biasa, hari ini saya boleh bangga bersama Om Febrian ya, berada di Jember untuk membantu dari bukan hanya kita saja sebagai rakyat, tapi kepada kepolisian bagaimana meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan dan teknik berkendara secara berkeselamatan dan kemampuan. Harapan kami yang kami lakukan dari mulai hari ini sampai dengan selesai 3 hari ke depan adalah melakukan pelatihan dari mulai basic ya. Basic itu apa saja? Pengenalan kendaraan sepeda motor, paham mengenai aturan dan tata cara berlalu lintas, berbagi jalan, perlengkapan keselamatan berkendara, menjalankan kendaraan, sampai dengan manajemen perjalanan, dan selanjutnya akan ditutup bagaimana mengendarai sepeda motor berkelompok atau yang biasa disebut grup touring. Jadi harapannya itu memang prosesnya cukup lumayan, tapi luar biasa teman-teman di Jember ini mau menyiapkan waktu, Om Febri. Ya. Jadi saya terima kasih atas waktu dan kepeduliannya terhadap keselamatan serta kepedulian berlalu lintas. Siap. Siap. Terima kasih. Dari Bang Icon, kalau tidak ada yang mau mulai, siapa lagi? Siap. Oh, biasa. Mantap. Instagramnya jangan lupa follow dan kalau nanya apa-apa soal safety riding, karena memang tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita terhadap jalan raya adalah berangkat dari rumah, perjalanan dan sampai ke rumah dengan selamat untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Tetap stay tune di channel ini. Acara ini dipersembahkan oleh Bang Jul sama Bang Icon dari Jakarta. Terima kasih, nonton terus. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Hari ini saya mendatangkan Bang Jul, Bang Erik dari Jakarta khusus untuk rider training. Ya. Oh,
Apa aja yang disiapin? Kita langsung ke Bang Jul. Terima kasih, Om Febrian. Siap. Luar biasa. Salut. Salam otomotif Indonesia mendunia. Saya Joel Deksa Mastana. Hari ini diberi kesempatan untuk bersama bagaimana kita sharing bermanfaat agar meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dari mengendarai sepeda motor, khususnya Harley Davidson. Seperti diketahui, naik motor ini nggak hanya cuman nyemplak otodidak saja, tapi bagaimana mengendalikannya, bagaimana kita berinteraksi di lalu lintas, bagaimana kita berbagi jalan, dan persiapan apa saja yang diperlukan agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan tepat. Hari ini pelatihannya adalah mengenai basic. Apakah pelatihan basic tersebut? Basic jadi ini Om, kita latih dulu refleksnya menyelamatkan. Bagaimana memposisikan posisi badan di atas motor. Siap. Menjalankan sepeda motor. Siap. Bagaimana menikung atau menggerakkan sepeda motor. Contohnya paling gampang, orang tahu bahwa kopling ini dibuat untuk merilis tenaga dari mesin ke drive belakang, ke ban, sehingga motor bisa jalan. Tapi seberapa besar RPM yang diperlukan? Itu basic. Ya. Terus nikung perlahan, nikung kecepatan tinggi, nikung ada beberapa macam, dan lain-lain. Itu kira-kira. Belum lagi itu motornya, persiapan kitanya. Persiapan perlengkapan berkeselamatannya. Seperti apa aja, itu udah disiapin di meja dong. Itu sih. Lihat ini, luar biasa nih Pak ini. Ini helm udah tepat banget, helm modular ya. Helm modular itu full face tapi bisa menjadi half face. Hanya saja pada saat mengoperasionalkan kendaraan atau motor sedang berjalan, ini tidak boleh terangkat ke atas. Dia harus ke bawah ya. Pertama adalah helm. Kenapa helm? Karena helm menjadi aturan. Kok dijadikan aturan? Karena 90% daripada kecelakaan menyebabkan kematian adalah kepala Om. Oh, kepala ya. Oleh sebab itu helm wajib ya. Yang kedua, perlengkapan wajib juga adalah sarung tangan. Ya. Ini sarung tangan Om dan semua. Yang membedakan sarung tangan ada dua, buntung dan yang full. Nah, buntung ini diperuntukkan untuk motor yang ada perlindungannya Om. Ini ada perlindungannya. Oh. Jadi boleh pakai yang half. Boleh pakai half. Nah, kalau nggak ada perlindungannya, dia harus pakai yang full. Seperti ini. Selanjutnya, protektor untuk dengkul dan tulang kering. Dilanjutkan ada untuk siku. Ya, biasanya nanti kalau pakai jaket ada untuk di bahu juga. Di bahu juga. Ya. Selanjutnya, sepatu wajib di atas mata kaki. Ya, terus celana panjang, kaos tangan panjang ya. Tapi kalau memang ada jaket yang ada protektornya sudah cukup. Gitu. Nah, persiapan dari perlengkapan keselamatan berkendara. Oke. Lalu helm, ternyata kok helm ini ada apanya ya? Nah, ada alat komunikasi nih Om. Ada alat komunikasi. Sudah disiapkan juga, gunanya untuk bisa berinteraksi antara para pengendara satu dengan yang lainnya. Nanti yang pengendara di muka menyampaikan hati-hati, depan ada perempatan, mungkin ada mobil berhenti, ada yang menyalip dan lain-lain. Di samping itu juga dengan adanya interaksi membuat pengendara ini mengendarai cukup jauh, tidak cepat lelah atau cepat ngantuk. Oh ya. Gitu. Betul. Ya. Betul. Nah, selanjutnya ada face colors. Mau disampaikan Om? Ya ini kalau face pelindung dada ya biasanya. Face pelindung dada masing-masing punya klub masing-masing. Kebetulan ini Analang. Analang ada. Kita juga ada, kebetulan kami juga Analang, Siliwangi sama POG sama HDC Jember. Siap. Riding gear ini mengenai kedisiplinan ya dan kebiasaan. Begitu biasa dia akan nyaman. Contohnya pakai helm, kalau nggak biasa, kayaknya nggak biasa, itu gerah gitu ya. Sama pakai sarung tangan. Jadi itulah pentingnya disiplin, biasakan. Apa perlu sepatu yang begini cukup atau sebaiknya atas mata kaki Om? Ini cukup. Di atas mata kaki cukup. Pasal di atas mata kaki. Iya. Sudah confirm posisi badan di atas motor, ya. Baru kita naiknya nanti. Nggak masang. Nggak usah, naik sini ya. Ya. Oke. Ya, minum dulu katanya minum. Minum dulu. Nah, ya. Baru nih teori ini. Nah, oke. Standarnya turun lagi Om. Maaf, standarnya turun lagi. Oke, sip. Oke. Nah, ini rapat kan ya? Rapat ya Om? Ya. Rapat ya?
Sekarang kalau ininya lo agak ngegar, agak ngebuka keluar. Nah, agak melebar. Apa ya, Pak? Ya. Ah, maaf ya Om, ini harus agak terbuka. Oh, ini harus Jadi, dibuka. nah ngegasnya, ini, nah sekarang gas yuk, gasnya. Nah, jangan terlalu kenceng ya, artinya nggak menggenggam keras tapi relax aja seperti ini. Oh, udah begini. Relax ya. begini. Iya. Coba sekarang gas lagi. Nah, Oh, begini. iya. Nah, selanjutnya ini yang paling penting. Ya. Ini nggak pengaruh kalau tinggi begini apa enggak itu Mau seperti ini, mau ke bawah, semua sama. sama. Yang membedakan gini, kenapa motor balap di bawah? Karena kalau motor balap di atas, sama dia buka, dia kan Iya. beda dengan kalau ini di bawah, dia nggak akan ngangkat karena ini ditekan. Oh. Nah, touring dia harusnya rata. Iya. Ape hanger boleh di atas, tapi kalau ini dia di atas, berarti ini tuas remnya harus dongak ke atas juga. Karena dia nggak boleh seperti ini, dia harus rata. Ke bawah, ininya pun rata. Ini rata. Supaya penekanannya nggak membuat tangan kebas ataupun pegel. Iya. Ya. Siap. Sip. Jadi ini udah confirm, udah oke? Oke. Yang paling penting dalam mengendarai sepeda motor sama dengan orang main bola atau basket adalah mata, Om. Oke. Bayangkan ya Om, saya pakai rem depan nih. Iya. Ke kiri. Ya. Beda dengan rem depan, Trik tahan diri ya. Mounting. Oke. Nggak kontrol karena momennya ke depan. Yes, dayanya Om, momentumnya. Oke, macet ya. Ini kenapa kaki kanan harus selalu di atas? Kiri, bentar ya. Kakinya kasih lihat dari kaki. Dan tidak membuat energi buang. Iya. Kasih tahu kalau saya kebuka. Buka masih milik motor. Pilih. Ya. Jadi kaki harus dikandingkan rubber dan kaki kanan harus ada di rem. Balik buka, Pak. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Kita sudah semua. Apa? Ya, buka tutup, buka tutup. Lihat tujuan arah. Ya. Tapi gasnya konstan Om. Jangan di Jadi saya hanya bermain di kopling. Oh. Gas ini tahan aja, dia yang membuat jalan adalah ini. Iya. Maksudnya, Iya. kalau Om buka tutup ini susah, Bang. motor akan Basicnya. Iya, tapi menghadapi mental pemula kan kadang-kadang kecilan takutnya, kebesaran takutnya, Oke. gitu. Setuju. Terima kasih Om. Pokoknya perbanyak pertanyaan ya Om ya. Oh, siap. Ini yang saya lakukan supaya saya nggak takut mati di sini. RPM-nya saya tinggiin Om. Saya hanya kopling aja tuh tuh. Tetap ya. Ya. Karena beda dengan ini. Nggak belok motornya. ketika kita Karena daya dorong. malah dorong lurus. Maksudnya Om, jadi dibuka aja. Nah, sama, motor Harley ini cc-nya besar. Dia nggak usah digas, motor tuh jalan loh. Oh iya. Ya. Lepas. Tambah menggunakan kopling. Iya. Nah, hari ini Om kenalan motor dulu. Muter-muter, tapi tangannya bener ya. Ya. Kakinya bener, supaya kenal motornya. Iya. Ayo silakan Om. Helmnya digunakan. Oke, teguh kanan habis. Nyok terus. Nah, lepas gasnya, koplingnya. Nah, Oh, kenceng banget ya. iya. Lepas remnya, Rem belakangnya lepas. Belok di sini Om, lihat sini. Yes.
Oke, good. Silakan bebas main-main Om. Lepas koplingnya. Ah, cocok. Muter-muter aja Om, sambil lepas kopling. Lembut ya, rem belakang biasakan lembut. Kanan, kiri, muter, belok gitu. Good. Bagus. Tekan kiri stangnya. Yes, good. Remnya mesti halus-halus ya Om. Iya. Itu soalnya sepatu baru, belum bisa dirasakan ya. Iya. Betul. Ada ulang tahun. Selamat ulang tahun Om. Lepas remnya, kalau terasa ndut-ndut dilepas remnya, lebih halus. Oke. Dia menyebab gini Om, mati itu karena motor mau mendorong, tapi Om tahan pakai rem belakang. Enggak, dia mati pas kebetulan posisinya miring. Jadi supaya nggak jatuh, stangnya dilurusin Om. Oh. Maksudnya Supaya jatuh stangnya dulu. Yeah, Oke. yeah. Sahabat Sesan, untuk mengendarai Harley itu tidak mudah. Mungkin beberapa orang mempunyai Harley itu mudah, tapi untuk mengendarai dan menikmati mungkin mudah, mengendarainya kira-kira membuat kita 1 tambah 1 sama dengan 2 nggak? Dan haus. Nanti kita lanjut. Kayak lari 10 km di tengah-tengah lari sambil suruh push up. Di tengah-tengah lari ada pisang goreng, ada lapis legit. Aduh, ternyata jadi pemotor berat ya, tapi menyenangkan. Bonusnya adalah perjalanan yang indah. Itu bonusnya. Keringetan ya? Seru. Stay tune di channel ini. Jadi kita materi pelatihan itu total apa ini? Dari tadi kan saya udah jalan nih, step-step dari pertama dari gear tadi, gear udah, terus apa lagi? Oke, terima kasih Om. Ini luar biasa, salut lah. Kepedulian mengenai keselamatannya, kepedulian biar disiarkan semua orang tahu bagaimana selamat dan nyaman gitu ya. Iya, siap. Izin, yang pertama dalam materi pelatihan standar kompetensinya adalah ada 6 prinsip mengemudi sepeda motor berkeselamatan Om. Iya. Yang pertama adalah paham dan taat mengenai aturan dan cara berlalu lintas. Yang kedua berbagi jalan. Di luar negeri, dimanapun juga kecuali Indonesia, luar biasa Indonesia ini Om. Iya. Kalau 2 itu nggak lulus, taat dan paham mengenai aturan berlalu lintas. Yang kedua berbagi jalan nggak lulus, dia nggak boleh kenal sepeda motor.
Indonesia Raya ini luar biasa loh, dipermudah. Makanya kecelakaan terbesar urutan ketiga itu adalah Indonesia, Om. Oleh sebab itu disinilah kita bersama bagaimana untuk menggiatkan keselamatan berkendara ini. Oke, ini lulus 2, yang ketiga kenal sepeda motor, Om. Iya. Oh, ini sepeda motor. Udah kenal nih, ini bannya harus seperti apa, bagaimana merawatnya, bagaimana kita bisa merasakan bahwa ban tersebut perlu diganti. Iya. Minyak rem penting banget. Terutama motor besar ini, minyak remnya titik didihnya harus 390 derajat Celcius. Harley pun nggak mengeluarkan, Om. Yang mengeluarkan adalah merek lain. Karena apa? Karena di Indonesia ini tropical. Begitu tropical, panasnya lebih tinggi. Lebih tinggi pasti. Makanya harus pakai yang lebih, terutama rem belakang dan kopling yang sering dipakai. Itu contoh mengenal sepeda motor. Selanjutnya menjalankan sepeda motor. Nah, karena di Indonesia Raya ini tropical, kita tadi khawatir panas, khawatir hujan. Jadi yang nomor 1, aturan tata cara berlalu lintas. Yang kedua, berbagi jalan. Yang ketiga, mengenal sepeda motor. Kita kurangin, kita menjalankan dulu. Nanti pada saat adem ataupun nggak hujan, sore hari kita masuk ke yang sebelumnya tadi, yang belum kita ulas. Ya. Nah, setelah menjalankan sepeda motor, udah mengerti ya, baru kita mengenai manajemen perjalanan. Ada yang namanya teknik tata cara mengemudi berkelompok, teknik touring dan lain-lain gitu. Jadi 6 prinsip ya. Nomor 1 adalah aturan tata cara berlalu lintas. Yang kedua, berbagi jalan. Berbagi jalan tuh unik, Om. Nggak diatur dalam aturan, tapi kita harus berbagi jalan. Iya. Contohnya, naik sepeda nggak ada aturannya, tapi kan harus berbagi jalan, Om. Berbahagialah hidup yang di daerah sini nyaman, apa ya. Kalau di Jakarta, naik sepeda itu di jalur cepat, Om. Jadi, kalau kata orang anak motor arogan, enggak. Anak sepeda lebih arogan. Udah tahu sepeda, naik motor di jalur cepat. Nggak, ini hanya sebagai intermezzo saja. Oke, setelah berbagi jalan, mengenal sepeda motor, kenal perlengkapan keselamatan berkendara. Apa sih fungsi perlengkapan keselamatan berkendara? Yaitu mencegah fatalitas akibat kecelakaan. Kalau nggak pakai helm, pala terantuk ke aspal, udah pasti geger otak dan lain-lain. Dengan menggunakan helm yang tepat, SNI ya, jangan lupa ya, beli pakai bangga produk Indonesia, ya Om. Siap. Udah cukup bagus ya, kepala keselamatkan. Suatu saat kita rubuh motornya, nggak pakai sarung tangan lecet, nggak bisa naik motor. Jadi dia mencegah kefatalitan. Hanya saja pemilihannya harus tepat. Oke. Udah pakai perlengkapan, bagaimana menjalankan sepeda motor? Yang keenam adalah manajemen perjalanan. Mengendarai tidak semudah yang dibayangkan. Nyata aturannya banyak sekali. Yang harus kita pahami bukan aturan sebenarnya, itu syarat. Tata cara. Tata cara yang syarat mutlak. Karena dengan begitu kita bisa selamat. Senang, selamat. Serius, santai. Tetap di OC Santai.